Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di Minggu Paskah atau Minggu peringatan kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita, menjadi sumber kekuatan kita. Dan bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yohanes 20 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya bacakan. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jemaat dikasih Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah peristiwa sejarah. Peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ya, jadi ada banyak saksinya bahwa kubur itu betul-betul kosong. Ya, jadi kalau satu perkara itu sah, ya, Alkitab katakan kalau ada 2 atau 3 orang saksi. Ya, kalau nggak ada saksi patut diragukan. Yesus bangkit, saksinya banyak. Ada murid-muridnya, termasuk ada Simon Petrus di sana. Nah, jadi kebangkitan Yesus Kristus itu adalah peristiwa nyata yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, Yesus bangkit dari kematian. Waktu murid-murid datang ke sana, kuburnya sudah kosong. Ya, maksudnya datang ke kubur itu ya, sudah kosong karena Yesus sudah bangkit. Yang tertinggal di situ kain kapan dan juga kain peluh. Sementara jasad atau jenazahnya sudah nggak ada lagi karena Yesus bangkit. Nah, jadi dikatakan di sana murid-murid ini sebetulnya sempat mengalami kebingungan yang luar biasa. Selama ini nggak ngerti, bahkan mengenai peristiwa penangkapan sampai penyaliban Yesus banyak yang nggak mudeng, nggak ngerti. Walaupun sebetulnya kitab suci sudah menyatakan itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa Mesias akan menderita, akan mati dan bangkit kembali di hari yang ketiga. Berulang-ulang Yesus juga mengatakan itu. Tapi sekali lagi murid-murid belum bisa memahami, nggak ngerti. Yang ada itu adalah mereka mengalami kesedihan yang amat sangat. Ya, jadi ikatan emosional yang luar biasa dengan gurunya atau Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami duka cita, mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, sehingga mereka dah nggak ingat lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Ketika orang sudah kalut, orang sudah begitu banyak mengalami beban, kesedihan yang luar biasa, kadang orang lupa, nggak ingat lagi apa kata firman Tuhan, sehingga orang bertindak di luar kebenaran firman. Hati-hati. Ya, kita belajar dari murid-murid ini. Ya, mereka itu sempat mengalami keadaan yang bingung, tidak tahu mesti bagaimana. Seperti domba yang kehilangan gembalanya.
Nah, tetapi kita sadari bahwa Tuhan Yesus peduli. Nanti kalau kita baca kisah selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid beberapa kali sebelum akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Jemaat dikasih Tuhan, Yesus sudah bangkit dari kematian, membuktikan alam maut sudah dikalahkan. Dan Yesus berkuasa. Kalau Yesus sudah bangkit dari kematian, kita percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun akan mengalami kuasa kebangkitan seperti yang terjadi atas diri Tuhan Yesus. Nah, kalau Yesus bangkit dari kematian, artinya ada pengharapan, ada hari esok. Karena itu kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Kita bersyukur karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Ya, jadi kalau Yesus gak bangkit, maka proyek atau karya penyelamatan itu diragukan orang. Ya, sekalipun Yesus sudah berkorban sedemikian rupa, kalau gak bangkit, apa bedanya dengan kita manusia yang lain? Nah, itulah yang membedakan. Yesus ini bangkit. Sehingga kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan pengharapan baru. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau Yesus sudah mengalahkan alam maut, artinya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian yang kekal. Sebaliknya, beroleh hidup yang kekal. Seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus sendiri, bahwa dia ingin supaya di mana dia berada, kita pun berada. Dan proses keselamatan itu melalui karya salib yang begitu luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua di hari Paskah ini, kita bersukacita karena Yesus sudah bangkit. Artinya kita punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Apapun keadaanmu, engkau mengalami keterpurukan, engkau mengalami kejatuhan, engkau mengalami kondisi yang mungkin tidak baik. Bangkit, Yesus sudah bangkit. Ada harapan, karena itu berserulah kepadanya, percayalah kepadanya bahwa Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan segala-galanya dan mengalami kemenangan sejati. Sesungguhnya kemenangan Yesus ditujukan untuk saudara dan saya, untuk kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Kita punya hari depan sebab juru selamat kita menang atas maut, dan kita bersyukur kita pun akan mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belum memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah mengalahkan alam maut, yang artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dikuasai alam maut lagi, sebab alam maut sudah ditundukkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kami beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kebangkitan Yesus juga membangkitkan kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami untuk kami lebih sungguh lagi di dalam mengikut Tuhan, lebih sungguh lagi di dalam menjadi saksi Tuhan, lebih sungguh lagi di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami, aktivitas kami, ibadah kami juga di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus, semangat terus. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.